من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Thalabiyah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kembali kita bisa melangkahkan kaki hadir ke masjid ini untuk melaksanakan ubudiyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejenak kita duduk sebentar sembari menunggu datangnya waktu salat Isya. Mudah-mudahan kesempatan ini kita ambil untuk saling berbagi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atau yang disampaikan disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, yaitu orang-orang yang tidak akan merugi, salah satunya mereka yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Yang mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini bisa kita ambil manfaat yang sebesar-besar mungkin. Kita mempelajari agama kita, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Selawat serta salam kita doakan, kita sampaikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selawat yang kita bacakan tadi diberikan juga untuk keluarga Nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita hadir di Masjid Thalabiyah ini. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas kitab Ad-Da' wad Dawa, yaitu tentang penyakit dan obatnya. Namun karena ini ada momen sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka tadi divisi dakwah Yayasan An-Najiyah Ustaz Yusuf memberikan pembahasan yang akan kita bahas adalah seputar persiapan kita untuk menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tentu kita sudah mengetahui begitu banyak keutamaan yang ada di dalamnya, dan juga di dalamnya ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu ibadah puasa Ramadan. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kembali bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian para ulama membagi beberapa hukum dalam menuntut ilmu tersebut. Maka ada beberapa hukumnya. Salah satu atau dua di antaranya
adalah ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah dan ilmu yang sifatnya fardu ain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita lebih menjurus ke ilmu yang hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena kita atau setiap kita punya kewajiban untuk mengetahuinya, mempelajarinya. Bapak Ibu, untuk perkara-perkara yang merupakan kewajiban bagi kita, syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita untuk dilaksanakan, maka wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Maka di situ jatuh hukumnya adalah pada fardu ain. Seseorang yang telah balik, maka segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaklah dia ketahui. Ketika kita telah dibebankan kewajiban sholat, maka wajib bagi kita untuk mengetahui, mengilmui tentang perkara sholat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui, mengilmui, mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan tersebut. Adanya kewajiban puasa, adanya kewajiban mengqadha puasa ataupun membayar fidyah dan sebagainya, maka wajib bagi kita atau fardu ain bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menyambut kehadiran Ramadan itu bukan berarti kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan hidup saja gitu. Karena kebanyakan dari kaum muslimin kalau sudah menyambut bulan suci Ramadan itu kesannya adalah mempersiapkan sesuatu yang urusannya duniawi gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai seorang muslim tentu kita mempersiapkan diri kita bagaimana nanti di bulan suci Ramadan kita bisa maksimal untuk mendapatkan pahala dan keutamaan-keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan suci Ramadan itu banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dibandingkan di hari-hari selain bulan Ramadan. Setiap amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kemudian malam-malamnya pun disediakan kesempatan bagi kita untuk meraih pahala. Bahkan di dalam salah satu malam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Ya, keutamaan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu dia akan mendapatkan keutamaan seperti 1000 bulan. Coba kita bayangkan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Seseorang yang benar-benar khusyuk melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka Allah akan berikan ganjaran bagaikan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun. Mungkin untuk zaman sekarang ini orang-orang yang berumur sampai 83 itu udah mulai jarang. Kalaupun ada, apakah orang yang sampai hidupnya 83 tahun itu dia lakukan sepanjang hayatnya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira
kalau kita dapat umur 83 tahun, Mbak, berapa tahun kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Untuk tidur aja udah berapa tahun, Mbak, kira-kira? Tidur saja, Mbak, itu udah sepertiga dari umur kita, Mbak. Kalau ada bapak-bapak yang umurnya 60, itu 20 tahun untuk tidur aja tuh, Pak. Coba dalam sehari kita tidur mungkin sekitar 7 atau 8 jam. Berarti kan sepertiga dalam 24 jam kan, Pak? 8 jam itu. Itu untuk tidur aja loh, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan satu malam dalam bulan suci Ramadan itu yang keutamaannya seperti 83 tahun atau 1000 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. 83 tahun benar-benar, Pak, itu ibadah semua gitu. Nggak ada di antara kita yang misalkan umurnya 40, ibadah semua ada, Pak? Nggak ada. Itu yang tadi, gampangnya aja tidur aja, Pak, udah sepertiga dari umur kita. Gitu. Untuk tidur aja udah sepertiga. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi dihitung sebelum masa balik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk banyak mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi. Terkhusus buat ibu-ibu yang juga harus diperhatikan oleh kaum muslimah ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan, kira-kira apa, Pak? Ibu-ibu, kira-kira apa yang harus dipersiapkan atau yang dilakukan gitu, atau yang harus dikerjakan gitu? Ya, bayar hutang dulu gitu. Mumpung masih di bulan Sya'ban sekarang ini, kita ingatkan juga agar jangan lupa selesaikan hutang tahun kemarin gitu. Kemudian, ya, untuk bayar hutang ini ya boleh ya, walaupun telat sampai bulan Sya'ban, sebagaimana yang terjadi pada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya beliau pernah membayar hutang qada puasa itu di bulan Sya'ban sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, tadi hukumnya bolehnya menunda membayar hutang Ramadan itu atau hutang puasa tersebut sampai datang bulan Sya'ban atau di penghujung tahun atau sebelum masuknya Ramadan berikutnya. Kemudian juga nanti kaitannya juga faedah yang bisa diambil adalah apa? Tentang puasa Syawal. Mana yang lebih utama gitu. Ini kan sering jadi perdebatan gitu ya. Seorang wanita yang punya hutang puasa di bulan Syawal itu, mana lebih utama dia menyelesaikan puasa 6 hari Syawal atau mengqadha puasa terlebih dahulu, bayar hutang terlebih dahulu gitu. Maka boleh ya seorang ibu-ibu dia menyelesaikan puasa Syawal terlebih dahulu, baru dia nanti mengqadha puasa atau hutang puasa yang tertinggal di bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita akan berbicara tentang puasa.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang puasa. Puasa ini bahasa apa, Pak? Kalau sholat bahasa Arab kan? Kok giliran puasa kita ngomongnya pakai bahasa bukan bahasa Arab gitu? Puasa bahasa Indonesia, Pak ya. Asal katanya dari bahasa apa, Pak? Anda juga enggak tahu. Bahasa Sangsekerta? Bahasa Jawa apa, Pak, puasa? Poso. Poso, Pak ya. Iya, kalau puasa yang disyariatkan yaitu saum ya, Pak ya. Itu asal katanya dari soma yasumu sauman. Soma itu artinya menahan. Maka kalau dilihat makna luasnya, menahan di sini adalah ya maknanya kalau secara bahasa ya, yaitu qala Abu Ubaidah kullu mamsaki min ta'amin au kalamin au sayrin fahuwa sha'im. Setiap orang yang menahan dari makan, bahkan di sini juga menahan dari berbicara, kemudian menahan dari berjalan atau bergerak gitu, maka itu disebut dengan orang yang sedang shaim katanya, orang yang menahan gitu. Jadi kalau ditinjau dari segi asal kata, saum itu berasal dari kata soma yang artinya menahan, dan menahan di sini termasuk menahan dari perkara makan, menahan berbicara, dan juga menahan untuk berjalan atau ya melakukan perjalanan gitu. Itu secara asal kata gitu. Tapi kalau maknanya secara syariat atau secara istilah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang akan membatalkannya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Bapak Ibu, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih para ulama, makna puasa secara istilah ini kayaknya tidak akan jauh beda. Intinya Pak, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kira-kira kapan kita mulai puasa, Pak? Ya maksudnya di hari itu ya. Pas imsak atau pas azan? Kita lihat dari pengertian tadi gitu. Berarti ketika masuknya waktu sholat subuh. Silakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buka kitab-kitab para ulama, kitab fikih yang membahas tentang puasa, tidak akan jauh pengertiannya dari kalimat yang kita sebutkan tadi. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau pengertian ini insya Allah sepakat ya kaum muslimin untuk menggunakan pengertian puasa sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Tapi praktiknya gitu, praktiknya kok beda-beda gitu. Ada yang mulainya lebih awal gitu. Atau ada sebagian kaum yang mengaku muslim juga malah mengakhirkan berbukanya. Orang-orang Syiah biasanya mereka puasanya sampai
malam. Yaitu malam itu di situ ada tanda masuknya waktu malam itu apa, Pak? Hilangnya apa namanya itu, Pak? Mega syafaq namanya, Pak ya. Mega merah itu di langit, atau terbitnya bintang. Terbitnya bintang gitu. Itu tanda telah masuknya waktu malam. Maka orang-orang Syiah biasanya puasa mereka itu sampai malam seperti itu. Dalilnya apa? Ada di Al-Quran ya, Pak ya. Mereka berdalil juga dengan ayat Al-Quran. Namun kembali kita ke perkara yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya mulainya kita menahan dalam berpuasa itu adalah masuknya waktu sholat subuh dan kita selesai atau berbuka ketika terbenamnya matahari. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ibadah puasa. Ya, kalau kita lihat sangat banyak ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah puasa tersebut. Yang pertama apa, Pak? Puasanya ibadah puasa itu adalah ibadah yang akan langsung dibayar balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kalimat ini. Allah sendiri yang akan langsung membayar pahala puasa gitu. Emang ibadah yang lain bukan Allah yang memberikan gitu ya? Iya. Ya, semua ibadah kita yang akan memberikan pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang akan memberikan ganjarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun terkhusus untuk ibadah puasa ada hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amali ibni Adam lahu. Setiap amal anak cucu Adam itu untuk dia, yaitu untuk orang tersebut. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang akan memberikan balasannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk ibadah-ibadah yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untuk orang tersebut. Tapi kalau untuk puasa, untuk perkara ibadah puasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, li, untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya Allah tidak menetapkan apa ganjaran yang akan didapat oleh seseorang yang berpuasa secara detail gitu, atau secara jelas gitu. Artinya apa? Karena ibadah puasa ini akan berbeda-beda untuk setiap orang yang melaksanakannya. Bapak Ibu, kalau orang melaksanakan sholat, kita kelihatan kan Pak, ada saudara kita yang sedang sholat. Tapi kira-kira bisa tidak kita bedakan orang yang lagi puasa atau enggak gitu? Oh, kalau kita bilang bibirnya kering gitu, bisa aja Pak. Bisa aja kondisi tertentu pun seseorang bibirnya kering ya. Atau lemas ya, bisa aja orang pura-pura lemas gitu. Maka
inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang akan memberikan balasannya. Dan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang Maha mengetahui seperti apa besarannya untuk masing-masing orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Karena apa? Kita nggak bisa, Pak, mengukur atau menentukan mana yang orang yang benar-benar lagi puasa atau cuman ya ngaku-ngaku puasa gitu. Kemudian keutamaan yang lain, ya sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya banyak sekali keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ibadah puasa ini. Kemudian juga Bapak Ibu, ini juga kalimat yang disebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan balasan akan ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang, juga termasuk dalamnya yaitu perkara bedanya antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Maka pasti akan Allah bedakan pahala yang akan diberikan kepada orang tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mungkin berbicara secara umum puasa gitu. Di dalam syariat agama Islam ternyata yang diberikan ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah puasa itu bukan hanya sekedar puasa wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan. Namun ada puasa-puasa yang lain juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira puasa apa Pak yang lain? Dalam Islam itu ternyata pernah ada, atau bukan dalam, ya maksudnya Nabi SAW itu sebelum puasa Ramadan itu ternyata ada puasa yang pernah dilakukan ataupun bahkan diwajibkan untuk Nabi SAW, yaitu puasa Asyura, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba mau melihat sejarah tentang adanya ibadah puasa. Jadi puasa Asyura itu sebenarnya sudah diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam riwayat yang kita akan bacakan nanti itu sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau puasa Ramadan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi telah hijrah ke kota Madinah. Sementara puasa Asyura itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwajibkan kepada beliau, namun belum diwajibkan kepada para sahabat waktu itu. Ya, kita bacakan sebuah riwayat yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat Quraisy nasumu Asyura fi jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumhu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu orang-orang Quraisy itu telah melaksanakan ibadah puasa Asyura. Dan dahulu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi juga telah melaksanakan ibadah puasa Asyura tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi dahulu telah melaksanakan ibadah Asyura. Walaupun mungkin sering kita mendengar riwayat
puasa Asyura itu disyariatkan untuk umat Nabi Muhammad adalah ketika Nabi setelah hijrah ke kota Madinah. Namun sebenarnya kalau kita lihat riwayat yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi, bahwasanya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan ibadah puasa Asyura semenjak beliau masih di kota Mekah. Kenapa para ulama menyebutkan sejak di kota Mekah? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi kaitannya dengan kalimat bahwasanya orang-orang Quraisy dahulunya puasa Asyura, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga melaksanakan puasa Asyura. Puasa Asyura kapan, Pak? Tanggal yang Asyuranya, Pak? Asyura 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi melihat ternyata orang Yahudi yang ada di kota Madinah itu di tanggal 10 Muharram mereka melakukan ibadah puasa. Dalam riwayat lain mereka melakukan adanya perayaan di tanggal 10 Muharram. Kemudian ditanyakan kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ada apa ini ya? Maksudnya hari apa ini gitu? Kenapa kalian membesarkan hari ini gitu? Maka orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah menjawab bahwasanya hari ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi hal tersebut, ya, ini panjang ya hadisnya. Ana bacakan perkataan Nabi ketika menyikapi orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya hari itu adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa beserta pengikutnya dari kejaran Firaun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Fa amara bisaum. Ya, kami lebih layak lagi atau kami lebih utama lagi dengan Musa, kata Nabi Muhammad SAW, dibandingkan kalian. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Kemudian untuk menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka apa kata Nabi? Tahun depan maka aku akan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi secara asal puasa Asyura itu atau puasa Muharram itu adalah tanggal 10 Muharram. Namun dikarenakan ternyata orang-orang Yahudi juga melakukan ibadah puasa di tanggal 10, dan kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Maka untuk menyelisihinya Nabi berazam atau bertekad untuk berpuasa di tahun depan, yaitu mulai dari tanggal 9 Muharram dan juga tanggal 10 Muharram. Kemudian para ulama mengambil kesimpulan, dikarenakan Nabi menetapkan tanggal 9 itu tujuannya atau ilahnya adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi, maka kalau memang tidak sempat untuk puasa di tanggal 9, boleh kita puasa juga di tanggal 11. Namun ini pendapat yang mengambil ilah bahwasanya Nabi SAW menetapkan tanggal 9 itu karena tujuannya itu untuk
menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah riwayat masih dari Ibunda Aisyah atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke kota Madinah, berhijrah ke kota Madinah, di tahun yang ketiga Hijriah barulah ditetapkannya adanya puasa Ramadan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ditetapkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura yang tadi diwajibkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menjadi kewajiban bagi beliau. Dan juga ada sebuah riwayat bahwasanya falamma furida syahru Ramadan qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Ini riwayat dari Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mau untuk berpuasa di tanggal 10 atau tanggal puasa Asyura itu silahkan, atau bagi siapa yang tidak ingin melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 itu juga silahkan. Artinya tidak lagi menjadi sebuah kewajiban untuk berpuasa di bulan atau di tanggal 10 Muharram tersebut. Namun statusnya menjadi perkara yang mustahab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali ke faedah-faedah puasa tadi. Ya, kalau tadi pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala atau ibadah puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya adalah puasa itu adalah sarana untuk mencapai derajat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yang di dalam ayat inilah menunjukkan adanya kewajiban puasa, yaitu puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, ujungnya la'allakum tattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat takwa itu adalah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Maka sebaik-baik perbekalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Dan puasa tadi kata Allah, ujungnya atau sesuatu yang akan didapatkan oleh seseorang yang melaksanakan ibadah puasa adalah derajat takwa. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan sesungguhnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa meraih derajat takwa itu, dan itu merupakan bekal terbaik bagi seseorang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya ibadah puasa Ramadan ya akan dimulai ya tentu sejak mulai dari
awal bulannya, yaitu tanggal 1 Ramadan. Ya mungkin kalau kita bicara tentang awal bulan dalam bulan Hijriah ini, ya terkadang kok jadi polemik terus di negeri kita ini gitu. Padahal sebenarnya standar bakunya sudah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu bi ru'yatihi waftiru bi ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Selesai kan? Kemudian kalau misalkan tidak nampak gitu karena mendung, maka kata Nabi apa? Genapkan menjadi apa? Bulan Sya'ban itu menjadi 30 gitu. Sebenarnya sangat mudah sekali Pak ya. Tidak perlu teropong sebenarnya gitu. Tidak perlu alat-alat yang terlalu canggih gitu. Kalau seandainya ya sebagai orang-orang yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah Amirul Mukminin Ulil Amri untuk melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban ternyata kelihatan, maka besoknya puasa. Tapi kalau kata Nabi, kalau ada penghalang, maka genapkan Sya'bannya menjadi 30. Maka puasa Ramadannya lusanya gitu. Maka sebenarnya kalau kita lihat tentang perkara ini, maka sesuatu yang sangat mudah. Namun terkadang ya kita salah memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan teknologi, kecanggihan alat dan ya segala sesuatu yang ada di zaman ini mestinya lebih membantu kita lagi untuk benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fa'ud salasina yauman, yakni uddun Sya'ban ya. Maksudnya kalau seandainya ghamma itu apa? Ada sesuatu penghalang, mendung yang tidak bisa kita melihat bulan secara langsung sesuai dengan ketentuan ataupun hal-hal yang telah diajarkan dalam menentukan hilal, maka fa'uddu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya hitung Sya'ban itu menjadi 30 hari atau genapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk kita yang hidup di akhir zaman ini dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari ini, mari kita kembalikan urusan ini kepada ulil amri kita yang akan menetapkan tanggal 1 Ramadannya kapan, dan mudah-mudahan semua kaum muslimin bisa mengikuti apa yang dianjurkan ataupun yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penentuan awal Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi polemik-polemik yang seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga para pemimpin kita dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada negeri kita ini. Mungkin itu dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwasanya penetapan puasa Ramadan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin kami tadi ada keliru. Yang tepatnya adalah ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, yang mana beliau menyebutkan bahwasanya penetapan kewajiban puasa Ramadan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Ini tertulis dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sharih perintah untuk kita melaksanakan ibadah puasa itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwasanya kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena Ramadan itu adalah bulan Hijriyah. Tentu kita mulai penetapannya di awal Ramadan dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, ya maksudnya melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal. Ini bukan berarti orang yang petugas melihat hilal saja Pak yang diwajibkan untuk berpuasa. Maksudnya kalau sudah tampak, tentu diwakilkan kepada orang-orang yang punya wewenang di situ. Maka sepakat para ulama bahwasanya kita mengikuti ulul amri yang akan menetapkan penetapan awal Ramadan tersebut. Maka maksud dengan kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, maksudnya kehadiran bulan Ramadan dengan menunjukkan atau datangnya hilal bulan Ramadan, maka hendaklah kalian berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau udah tampak hilal maka ya wajib bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Hilal itu apa, Pak? Apa beda hilal dengan qamar? Ya, hilal itu bulan masih kecil. Jadi umur 1 hari, 2 hari, dan 3 hari di dalam setiap bulan Hijriah itu disebut dengan hilal. Tapi kalau udah tanggal 4 dan selanjutnya itu disebut dengan qamar. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita jangan terlalu sering
apa ya, berlarut-larut dalam polemik yang selalu kita hadapi di setiap tahun seperti ini gitu. Kemudian kita tunggu nanti insya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di ayat ini juga menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian itu perkara yang mudah dan Allah tidak menginginkan perkara yang sulit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahwasanya baik itu penentuan Ramadan, kemudian sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man kana yuridu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan safar, maka dia bisa menggantinya pada hari yang selain bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan-ketetapan tentang syariat ini, Allah juga tidak akan memberikan beban yang berat pada kita. Allah berikan kemudahan. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan sesuatu yang sulit di dalam melaksanakan setiap syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara puasa Ramadan, maka kita akan lihat bahwasanya karena telah ditetapkannya puasa Ramadan sebagai puasa yang diwajibkan, maka tentu akan ada perbedaannya dengan puasa-puasa yang lain, yaitu puasa yang tidak diwajibkan untuk umat Islam. Maka salah satu perbedaan puasa yang wajib dengan yang tidak wajib itu akan kita lihat berikut ini. Bukan hanya perbedaannya itu dalam segi hukum saja. Tentu nanti akan ada turunan dari ketetapan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Pertama, untuk masalah niat, maka niat puasa wajib itu wajib dilakukan sebelum fajar. Sementara untuk niat puasa sunnah boleh dilakukan setelah fajar. Maka kalau puasa wajib, kita wajib berniat sebelum mulai tadi puasa itu. Kemudian untuk puasa sunnah boleh dilakukan niatnya setelah terbit fajar, sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Nabi SAW. Di pagi hari Nabi SAW kembali ke rumah, bertanya kepada istrinya, apa makanan yang ada di rumah gitu. Ternyata istri beliau menjawab apa? Tidak ada sesuatu yang mau dimakan gitu. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kalau begitu aku berpuasa, kata Nabi SAW. Dan Nabi SAW melakukan hal tersebut di pagi hari setelah terbit fajar atau setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Maka ini adalah salah satu perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian puasa wajib itu tidak boleh diputus di tengah waktu antara terbit fajar sampai terbenam matahari, kecuali sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau puasa sunnah, boleh kita misalkan memutusnya di tengah
waktunya walaupun tidak ada uzur tertentu gitu. Misalkan dari pagi kita udah puasa, nggak ada sebab, nggak sakit, nggak safar, atau bagi yang ibu-ibu nggak haid, nggak nifas, maka boleh dia membatalkan puasanya di siang hari. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Misalkan disebabkan karena dia sakit, melakukan safar, bagi ibu-ibu datang haid dan nifas, dan sebagainya. Namun untuk puasa wajib atau untuk puasa sunnah boleh dibatalkan walaupun tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita sebutkan perbedaannya ya, mungkin itu ya dari segi boleh dibatalkan atau tidak boleh dibatalkan, kemudian masalah niat tadi juga. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenan dengan niat puasa. Dan sebenarnya berkaitan dengan semua amal ibadah. Yang niat itu mestinya kapan kita lakukan, Pak? Misalkan Ramadan masih kira-kira tanggal 17 atau 18 Februari ya, Pak ya. Kita niat sekarang gitu. Besok kalau udah ditetapkan oleh pemerintah, saya niat puasa tanggal 1 Ramadan gitu. Boleh nggak, Pak, niatnya sekarang? Boleh. Boleh, Pak. Jadi, Pak, yang namanya niat itu mesti mendekati waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau kita bilang sekarang, saya nanti akan puasa di tanggal 1 Ramadan setelah ditetapkan oleh pemerintah, misalkan tanggal 18 Februari dan atau ya sesuai dengan yang ditetapkan, itu bukan niat namanya, Pak. Itu baru disebut dengan Rencana. Allah. Hah? Apa? Rencana. Rencana harus kuat, Pak. Jadi disebut dengan sesuatu yang pengen dilakukan dengan kuat. Azam itu dia. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada beda antara niat dengan azam. Azam itu keinginan kuat untuk melakukan perkara tersebut. Tapi kalau niat itu dilakukan mendekati waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Seperti kita sholat, Pak. Kalau misalkan sekarang nih, kita niat sholat subuh gitu. Itu baru keinginan tadi ya. Keinginan kuat atau azam untuk melaksanakan besok pagi sholat subuh. Tapi kalau niatnya, mungkin ketika kita bangun, kemudian kita pergi ke kamar mandi, itu kan udah tertanam di dalam hati kita itu, kita tujuan ke kamar mandi, berwudu, itu tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah sholat fardu subuh. Jadi yang namanya niat itu semestinya harus mendekati waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Maka ada sebuah riwayat masih dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya disebutkan malam yajma asyam qoblal fajri fala siyamalahu. Kata beliau, barang siapa yang tidak, malam yajma di sini dimaknai oleh para ulama adalah barang siapa yang tidak berniat.
Qoblal fajri fala siyama lahu. Tidak ada puasa bagi dirinya. Jadi kalau tidak berniat mulai dari malam ya, maksudnya sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian dan juga Ashabus Sunan, dan juga diriwayatkan oleh para imam-imam pemilik kitab Sunan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi berkenan dengan beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Maka barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maksudnya malam hari sebelum terbit fajar ya Pak ya, bukan malamnya yang kayak kita sekarang ini gitu. Maksudnya menjelang kita melaksanakan ibadah puasa tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pelaksanaan ibadah puasa di situ juga ada perkara sahur ya. Jadi sebelum kita melaksanakan puasa, sebelum kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa di setiap hari bulan Ramadan nanti, ataupun puasa sunnah juga, kita ada disunnahkan untuk perkara sahur. Apa itu sahur, Pak? Makanan ya, Pak ya. Jadi kalau sahur itu, Pak, itu makanannya gitu. Apa sesuatu yang disantap sebelum kita puasa itu. Tapi kalau perbuatannya itu disebut dengan suhur. Sama kayak tohur dan tuhur. Kalau tohur apa, Pak? At-tuhuru satrul iman gitu. Nah, bersuci. Tapi kalau tohur, alat yang digunakan untuk bersuci tersebut, baik air atau selain air. Ada alat selain air, Pak, untuk bersuci? Ya, bisa jadi batu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara sahur ini bukan hanya sekedar perkara agar kita lebih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi mungkin ada di antara kita yang badannya kuat, nggak perlu sahur. Insya Allah saya setiap hari nggak sahur pun kuat dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukan. Jadi bukan hanya sekedar kuat nggak kuatnya kita berpuasa, kemudian kita makan sahur, enggak ya. Tapi ternyata sahur ini juga, atau suhur ya sebenarnya. Kalau sahur kan tadi makanannya, Pak ya. Perbuatannya suhurnya gitu. Ini juga merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasaharu fa inna fi sahuri barokah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu, atau pada makanan yang dikonsumsi di waktu sahur itu ada keberkahan gitu. Jadi kalaupun kan terkadang Pak bangun pagi itu malas kali Pak ya, berat kali ya gitu. Kalau mau puasa ya usahakan tetap makan sahur ataupun tetap bersahur. Walaupun hanya dengan ya sedikit makanan ataupun dengan segelas air, seteguk air. Yang penting kita melaksanakan perkara tersebut. Karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Fa inna fis sahuri barokah. Karena di dalam
makanan atau yang kita konsumsi itu ada keberkahan. Jadi bukan hanya urusan kita kuat atau tidak kuatnya dalam berpuasa, namun eh, sahur ini juga sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di riwayat yang lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwasanya ya atau memerintahkan kita untuk melakukan makan sahur walau anna yajri'a ahadukum jar'ata minal ma', walaupun di antara kalian tuh hanya meneguk seteguk dari air. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi disebutkan dari pengertian puasa saja kita sudah tahu kapan batas kita makan sahur, yaitu sebelum masuk waktu sholat subuh atau sebelum dikumandangkannya azan subuh. Namun kalau misalkan kita mendapatkan ada riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti makan kira-kira sampai masuknya waktu sholat subuh itu sekitar bacaan ayat Al-Quran sekian ayat, ya itu bukan berarti menunjukkan telah terlarangnya kita untuk makan dan minum sebelum waktu azan tersebut. Ya, Nabi setelah bersahur beliau mungkin ingin istirahat sebentar atau duduk sebentar untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Namun ini bukan menentukan terlarangnya kita makan dan minum di waktu tersebut. Artinya kita masih diperbolehkan untuk makan dan minum sampai benar-benar telah masuknya waktu sholat subuh. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan kaitannya dengan perkara imsak ya. Imsak yang ditetapkan oleh sebagian kaum muslimin biasanya kan 10 menit itu, Pak. 10 menit sebelum waktu subuh. Iya. Ini boleh ya kita lakukan ini itu hanya untuk kehati-hatian gitu. Cuman untuk kehati-hatian. Tapi kalau maaf Pak, dulu waktu kami di Jawa gitu ya. Kalau udah masuk waktu imsak itu diteriakin gitu. Udah masuk waktu imsak, kemudian nggak boleh lagi makan dan minum. Nah, itu kan udah ada pelarangan gitu. Nah, masalahnya di situ. Kalau hanya sekedar untuk berhati-hati, kemudian pengen ya habis makan enaknya istirahat dulu sebelum melaksanakan sholat gitu. Nggak masalah gitu. Tapi kalau sudah ditetapkan tidak boleh makan dan minum lagi setelah masuknya waktu imsak tersebut, di situ yang menjadi masalahnya. Kalau dulu diteriakin gitu Pak, maksudnya waktu imsak telah masuk, kemudian tidak boleh lagi pakai makan dan minum. Anak lupa pakai bahasa Jawanya itu apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan ibadah puasa. Tadi sahur, kemudian juga memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya para ulama kalau sudah datang waktu atau bulan Ramadan, banyak di antara para ulama itu yang menutup majelis-majelis mereka. Mereka fokus untuk memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan. Salah satunya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana riwayat yang sampaikan yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Salah satu contohnya yaitu Imam Asy-Syafi'i kalau sudah masuk waktu
atau bulan Ramadan, maka beliau akan fokus untuk baca Al-Quran. Bahkan beliau menghatamkan selama satu bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali khatam. Jadi satu hari itu sekitar 2 kali khatam Al-Quran dalam sehari. Bisa kan Pak? Bisa. Bisa Pak, insya Allah. Bagi yang benar-benar punya azam yang kuat tadi Pak ya. Ada. Dulu waktu kami ngajar di pondok itu ada satu santri itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah hari ke-16. Hari ke-16 itu datang salah seorang ustadz dari luar ngisi pengajian di masjid kampus, masjid pondok. Kemudian ustadz ini membahas tentang keutamaan memperbanyak baca Al-Quran. Lalu ustadz ini nanya, siapa di antara antum yang udah khatam Al-Quran? Ini hari ke-16 ya Pak ya. Terus banyak yang angkat tangan kan. Ya tiba-tiba ustadz ini nunjuk salah satu dari santri itu gitu. Kemudian antum udah berapa kali khatamnya gitu? 16 kali Ustaz gitu. Itu hari ke-16 Pak. Artinya Masya Allah anak ini menghatamkan setiap hari 1 kali khatam setiap harinya. Gitu. Ya Masya Allah ada anak-anak kita yang mudah-mudahan semangat dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga memperbanyak doa di dalam melakukan ibadah puasa atau di saat melaksanakan ibadah puasa ataupun selama bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 180 tentang puasa, Pak. 183 sampai 187. Itu Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kewajiban puasa Ramadan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan tersebut. Namun coba kita lihat